Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai turunan trigonometri ya. Jadi turunan trigonometri itu ada 6 rumusnya ya. Jadi masing-masing trigonometri itu ada turunannya. Jadi ini biasanya yang dipakai yang 3 di atas ya. Jadi kalau sinus turunannya adalah cos. Kalau kosinus turunannya adalah min sin. Kemudian kalau tangen turunannya adalah secant kuadrat x. Kalau kotangan, turunannya adalah negatif kosekan kuadrat. Kalau sekan, itu turunannya sekan kali tangan. Kalau kosekan, turunannya adalah negatif kosekan kali kotangan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh. Bagaimana cara mengerjakan contohnya? Di sini saya sediakan 3 contoh, tapi hanya memuat kosinus dengan sinus, itu ya, supaya lebih mudah dipahami. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan jawab yang nomor 1. Yang nomor 1, kita punya fx sama dengan 3 kosinus 4x tambah 5. Nah, perbedaan dari turunan trigonometri ini adalah selain kita menurunkan nilai trigonometrinya, kita juga harus turunkan sudutnya. Gitu ya. Jadi ini kalau kita ingin mencari turunannya, maka 3-nya kita tulis tetap. Kosinus turunannya adalah negatif sin. Jadi di sini kali negatif sin dulu. Sudutnya tetap. Ini ya, 4x tambah 5. Tutup kurung sekali untuk sudut, tutup kurung 2 kali untuk yang sinusnya ya. Tetapi harus dikalikan turunan dari sudutnya. Turunan yang di dalam kurung ini kan 4x tambah 5 kalau diturunkan menjadi 4 gitu ya. Sehingga hasil akhirnya ini kita tinggal kalikan. Negatif kali 4 kali 3 itu sama dengan negatif 12. Jadi hasilnya negatif 12 sin yang di dalam kurung atau sudutnya itu tetap 4x tambah 5. Itu ya. Nah, jadi itu yang nomor pertama. Tuh, mudah kan ya? Nah, yang nomor 2 juga sama. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi kita turunkan nilai trigonometrinya, lalu kita turunkan nilai dari sudutnya ya. Kita punya yang nomor 2, nilai fx sama dengan 2 sin dalam kurung 2x kuadrat tambah 4x. Sama seperti yang nomor 1. Cuman bedanya yang ini nilai yang di dalam kurungnya berbentuk fungsi kuadrat ya. Sekarang kita coba kerjakan yang f aksen x-nya. Nah, ini sama, duanya ditulis dulu. Sekarang kita lihat turunan sin adalah yang ini kan sama dengan cos. Sehingga kalau cos dia langsung saja tidak usah pakai kurung, karena kalau tadi yang ini kenapa pakai kurung karena negatif nilainya. Kalau yang ini tidak usah pakai kurung, jadi langsung kosinus itu ya. Yang di dalam kurung tetap sudutnya 2x kuadrat tambah 4x, tetapi harus dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Nah, ini yang di dalam kurung kita turunkan. Itu nilainya sama dengan kalau diturunkan 4x tambah 4. Gitu kan ya? Nah, sehingga baru kita sederhanakan 4x tambah 4 ini dikalikan 2 yang di depan. Jadi 2 dikalikan 4x ini masih dalam kurung ya. Jadi ini 8x, 2 dikalikan 4x 8x, 2 dikalikan 4 itu sama dengan tambah 8. Yang di belakangnya tetap kosinus dalam kurung 2x kuadrat tambah 4x gitu ya. Nah, yang nomor 3 itu juga sama prinsipnya. Cuman yang ini bedanya si trigonometrinya atau nilai kosinusnya itu nilai kosinus pangkat 3-nya. Nah, ini yang nomor 3 itu sama pengerjaannya seperti menggunakan aturan rantai pada turunan trigonometri. Itu ya. Saya tulis dulu soalnya. Nah, ini kita akan coba turunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Jadi sistemnya sistem rantai. Kita turunkan dulu, nanti pangkatnya, kemudian nanti setelah itu dikalikan turunan dari trigonometri, kemudian dikalikan dengan turunan sudutnya. Ini mungkin agak panjang. Jadi yang pertama adalah 3 dikalikan 2 yang ini dulu. Jadi ini 2 dikalikan 3. Ya, 3-nya dari mana? Dari pangkatnya diturunkan. Kemudian nilai kosinus ini tetap. Tapi pangkatnya berkurang 1. Asalnya 3 jadi 2. Yang di dalam kurungnya juga tetap. 2x kuadrat tambah 4x. Dikalikan, nah sekarang pengalihnya adalah turunan dari trigonometrinya. Turunan trigonometri kan turunan dari kosinus, yang ini adalah min sin. Sehingga dia dikalikan oleh negatif sin.
Yang di dalam kurungnya, karena trigonometri harus diikuti dengan sudut. Sudutnya sama dengan yang cos ini. Jadi ini sudutnya tetap sama, 2x kuadrat tambah 4x. Tutup kurungnya 2 kali, tetapi juga harus dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung turunannya itu sama dengan berapa? 4x tambah 4, sama kan soalan sudutnya ya. Jadi di sini dikalikan 4x tambah 4. Nah, sekarang yang kita kalikan adalah yang 4x tambah 4 ini dikalikan dengan 2 dengan 3 yang ada di depan. Dikalikan juga dengan sinus ini punya negatif. Sehingga nanti hasilnya negatif kali positif kan jadi negatif ya. Jadi negatif, gitu kan ya. Kemudian boleh ini kalikan dulu. 6 dikalikan 3 berapa? Maaf, 2 dikalikan 3 kan sama dengan 6 ya. Jadi ini 6, buka kurung, 4x tambah 4-nya disimpan di depan. Jadi 4x tambah 4. Nah, yang ini ditulis ulang. Ya, tapi sinnya sudah tidak negatif karena sudah pindah ke depan. Jadi ini pengalinya adalah kosinus kuadrat buka kurung 2x kuadrat tambah 4x dikalikan sinus buka kurung 2x kuadrat tambah 4x juga. Nah, yang terakhir itu adalah tinggal kita kali-kalikan yang ini ke dalam. Ya. Jadi ini negatif 24x gitu kan ya, dikurangi 24, tapi masih ada dalam kurung. Kenapa? Karena ini pengalinya bukan terhadap kosinus, tetapi terhadap nilai keseluruhan kosinus dan sinus. Gitu ya. Jadi ini tulis ulang, gitu kan ya. Jadi kosinus kuadrat dalam kurung 2x kuadrat ditambah 4x dikalikan sinus dari 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, itu videonya tentang turunan trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.